Baiklah, pada subbab kedua ini yang akan dibahas terkait dengan persyaratan bahan baku. Nah, persyaratan bahan baku untuk industri pengerjaan kayu atau woodworking itu lebih ditekankan pada kondisi awal atau tahapan awal pada saat memilih bahan baku, ya, karena tentu saja kita harus bisa menyimpulkan bahwa produk akhir yang akan dibuat apakah nanti akan digunakan untuk tujuan menahan beban yang ringan, sedang atau bahkan berat, ya, tujuan konstruksi. Nah, contoh ya, misalnya untuk produk untuk menahan beban ringan itu misalnya partisi atau penyekat ruangan. Kemudian ada juga figura. Sementara untuk contoh produk yang memiliki fungsi menahan beban berat, misalnya kursi, ya, meja belajar untuk buku-buku, rak penyimpanan barang-barang, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu, sesuai dengan tujuan penggunaan akhirnya, maka pemilihan bahan baku itu perlu dilakukan secara hati-hati sejak awal, supaya tidak gagal ya produk yang kita buat. Contoh persyaratan bahan baku pembuatan kursi. Nah, ini dalam hal kaitannya dengan tadi fungsi menahan beban yang sedang, yang ringan atau berat. Pada praktiknya, pemilihan bahan baku komponen kursi terdiri atas beberapa bagian untuk menahan beban dan untuk menahan tekanan. Yang pertama, oleh karena itu, gunakan bagian yang keras untuk komponen kaki bagian belakang, bagian depan, dan rel di bawah dudukan. Nah, tentu saja karena fungsi kaki ini nantinya akan ya menahan beban seseorang yang menduduki kursi tersebut, sehingga perlu dipilih bahan-bahan yang memiliki kekerasan yang baik, ya. Kemudian yang kedua, pilih serat lurus untuk kaki belakang, karena tujuannya untuk menahan beban itu. Kenapa harus seratnya lurus? Karena kalau serat lurus itu dia tidak mudah mengalami retak atau pecah, ya. Beda dengan bahan baku kayu yang dia memiliki serat bergelombang misalnya. Nah, jenis-jenis yang memiliki serat bergelombang itu kurang baik untuk fungsi kekuatan. Kemudian yang ketiga, jika tidak bisa menghindari adanya mata kayu pada bahan baku kita, maka jangan letakkan mata kayu itu dekat sambungan. Karena sangat berbahaya sekali, bisa jadi dia titik perlemahan. Ya, titik perlemahan dari kekuatan produk kursi yang kita buat itu. Kemudian jika ada bagian kayu kubal pada bahan kayu yang kita miliki ini, sebaiknya digunakan hanya pada bagian senderan tangan, di mana pada bagian senderan tangan ini beban yang diterima oleh kursi tidak sebesar bagian kaki, ya, depan maupun belakang. Nah, ini ada contoh beberapa bahan baku untuk industri pengerjaan kayu. Ya. Jadi di beberapa industri mebel misalnya, mereka menggunakan bahan baku dari kayu solid. Kayu solid ini sortimen kayu gergajian, bisa berupa papan, kaso, dan lain-lain. Atau bahan baku yang digunakan di industri pengerjaan kayu itu bisa juga dalam bentuk glulam, glue laminated timber, ya, atau kayu laminasi. Merupakan gabungan dari beberapa lamina dengan bantuan pengempaan, ya, sehingga dihasilkan kayu yang lebar. Atau bisa juga bahan bakunya yang digunakan adalah produk pinjer joint, di mana sambungan yang digunakan pada bahan baku tersebut ya merupakan sambungan bentuk jari seperti pada gambar di dalam slide ini.
tentu saja memiliki ya, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Berikutnya kita akan bahas terkait dengan profil ya industri pengerjaan kayu yang ada di Indonesia pada subtopik berikutnya.